dulu ya. Menurut teman-teman apa aja sih yang dimaksud dengan ekonomi sumber daya tidak terbarukan, atau maksudnya sumber daya tidak terbarukan itu apa saja yang ada dalam bayangan teman-teman? Ayo, siapa yang mau bantu? Minyak bumi, Bu. Minyak bumi, oke. Selain minyak bumi, selain minyak bumi, Gas alam. gas alam, Batu bara. batu bara, apalagi? Memang yang biasa terkenal itu ya, top 3, minyak bumi, gas alam, batu bara. Oke, yang lainnya selain Nuklir, Bu. apa? Nuklir. Nuklir, waduh, ngeri amat ya nuklir. Oke, boleh. Yang lain selain itu? Segala sesuatu yang siklusnya lambat, Bu. Segala sesuatu yang Siklusnya lambat. siklusnya lambat. Maksudnya gimana tuh? Siapa tuh tadi yang jawab? Paras, Bu. Oh, Faras, ya. Gimana, Faras? Maksudnya siklusnya lambat tuh gimana? Ya nggak cepet gitu loh, nggak kayak pohon kan cepet, terus air juga siklusnya instan gitu, udah ada urutan apa ya, udah ada urutan pastinya gitu, dan berlangsungnya itu nggak lama banget, nggak kayak tadi disebutin sama teman-teman kayak gas bumi, terus batu bara atau minyak bumi dan lain-lainnya kayak gitu. Oke. Ya, memang kebetulan memang yang tidak terbarukan ini memang siklusnya lambat gitu. Makanya kan kita harus jaga gitu kan, supaya nanti misalnya masih bisa digunakan, dimanfaatkan oleh generasi setelah kita gitu kan. Misalnya nanti kalian udah besar, misalnya udah punya anak, nanti bisa digunakan oleh generasi anak kalian, misalkan gitu ya. Jadi memang tadi disampaikan siklusnya lambat, oke. Tapi yang lebih penting adalah sumber daya tidak terbarukan ini bisa habis gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Nah, tadi kan lebih ke yang sifatnya itu minyak bumi, gas, batu bara ya. Selain itu juga mungkin ada emas ya kan, ada nikel, kemudian bauksit ya, macam-macam ya di Indonesia, semuanya itu ada gitu kan. Memang kita kaya ya akan sumber daya alam tersebut. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah perannya. Jadi peran sumber daya tidak terbarukan itu seperti apa sih gitu. Dan yang kedua adalah alokasi sumber daya tidak terbarukan. Nah, peran sumber daya tidak terbarukan, kita memang nggak bisa lepas gitu ya dari yang namanya sumber daya tidak terbarukan. Karena tadi dalam kehidupan sehari-hari ya kita memang membutuhkan gitu, kayak misalnya gas gitu ya. Kemudian kan sekarang juga udah nggak ada mungkin ya, sangat jarang yang masih menggunakan misalnya untuk masak menggunakan kayu bakar, misalkan seperti itu. Kemudian minyak bumi, ya kan, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin udah nggak jalan kaki gitu kan, tapi menggunakan kendaraan. Kendaraan itu misalnya butuh minyak, bahan bakar minyak gitu ya. Nah itu yang juga tidak bisa kita lepas dari itu. Dan yang lainnya misalnya contohnya HP gitu ya, laptop itu kan juga komponen-komponen dalamnya itu juga mengandung misalnya nikel gitu ya, ada yang mengandung emas gitu ya, dan biji besi misalnya seperti itu. Nah itu yang menjadi concern kita ya, kita nggak bisa lepas dari sumber daya alam tidak terbarukan. Nah kita bahas ya beberapa contoh dari mineral dan minyak ini untuk perekonomian Indonesia sendiri. Kita jadi top 10 lah ya ibaratnya gitu ya, penghasil atau produsen dari berbagai bahan mineral dan juga minyak terutama. Ya, misalnya contohnya emas, kita 10 terbesar di dunia gitu ya. Kemudian timah di Bangka Belitung. Kalau teman-teman nonton film Laskar Pelangi ya kan. Nah, itu kan dia lokasinya di Belitung ya, banyak tambang timah di sana. Bahkan yang diceritakan di situ juga orang tuanya ya kan juga kerjanya di timah gitu ya. Nah, itu memang ternyata timah dari Bangka Belitung ini kualitasnya sangat baik gitu ya. Bahkan 100%
itu diekspor, maksudnya Foxconn mengimpor 100% itu dari timah dari Bangka Belitung itu, gitu. Jadi saking baiknya gitu ya kualitas timah kita. Kemudian juga sebagai eksportir batu bara gitu kan, itu juga kita terbesar gitu kan. Kemudian intinya adalah bahwa ternyata semua mineral dan minyak yang dihasilkan oleh Indonesia itu bisa mendukung perekonomian Indonesia ya kan, karena misalnya tadi diekspor, kemudian kita mendapat penerimaan dari situ gitu ya, penerimaan dari hasil mineral dan minyak tersebut gitu ya. Tapi memang isunya adalah bahwa ternyata kontribusi dari sektor pertambangan di Indonesia itu menurun gitu ya. Jadi dari 2010 kalau kita lihat ternyata kontribusinya sampai 10,5%. Kalau ditarik lebih jauh lagi misalnya di tahun 90-an atau tahun 80-an itu bahkan sangat besar gitu ya dibandingkan saat ini. Saat ini di 2020 itu sektor pertambangan hanya kontribusinya 6,4% terhadap PDB gitu. Jadi cukup signifikan menurunnya gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan produksi hasil tambang Indonesia dari tahun 2001 sampai 2019. Kalau kita lihat memang batu bara ya masih memegang untuk 5 hal ini, batu bara, nikel, tin, emas, dan tembaga. Nah, ini kelihatan trennya cukup positif, slope-nya cukup meningkatnya cukup agak curam gitu ya. Sementara yang lain seperti nikel, tin, emas, dan tembaga itu tidak terlalu sesignifikan batu bara gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, sekarang kita bahas apa sih dampak positif dan mungkin nanti dampak negatif ya dari pertambangan. Oke, sebelum saya masuk ke sini, ada yang rumahnya dekat misalnya dengan lokasi pertambangan di sini? Saya cukup dekat, Bu. Iya, Bu. Siapa itu? Coba sebentar. Saya bingung nih ngelihatnya. Siapa yang tadi dekat? Saya dekat, Bu. Sama minyak Cepu. Oh, di mana itu lokasi? Oh, di Cepu. Sama, Bu. Audio. Namanya Audio? Panggilannya Audio ini? Bukan, Bu. Itu audionya Syasya, Bu. Oh, habis namanya di sini Audio Tayong. Saya pikir namanya Audio. Maaf. Siapa lagi tadi yang dekat juga dengan lokasi tambang minyak? Fikri tadi, Bu. Fikri, Bu. Fikri. Satu lagi siapa tadi yang perempuan? Syasya, Bu. Oh, Syasya. Oke. Fikri dan Syasya mungkin bisa cerita nggak gimana sih kalau lokasi rumahnya dekat dengan lokasi pertambangan gitu kan, apa sih hal positif dan mungkin hal negatif? Mungkin kalau Fikri bisa cerita yang positifnya, gimana Fikri? Kalau dari saya sih, mungkin karena jaraknya nggak terlalu dekat juga sih, Bu, ya, agak jauh. Jadi untuk dampak langsungnya itu nggak terlalu terasa gitu. Cuma kalau buat saya sendiri itu jadi hiburan sendiri sih, Bu, karena kan emang berbeda gitu kan dari pinggir-pinggirnya gitu. Jadi ya buat wisata tipis-tipis gitu. Keren gitu ya, karena dekat lokasi minyak gitu ya istilahnya. Nah itu ya kalau orang Indonesia, kan itu sebenarnya berbahaya juga ya kalau deket-deket juga ya. Tapi jadi tontonan gitu kan. Oke, terus apa lagi kira-kira? Tadi jaraknya berapa kilo kalau dari rumah? Sekitar berapa kilo dari lokasi tambangnya? Sekitar mungkin 15 sampai 20 Mas. 15 sampai 20. Oh, oke. Nah, kalau di sekitar rumahnya Fikri banyak nggak yang kerja di sana? Enggak, Bu, kurang, Bu, yang ke sana sepertinya. Oh, oke. Kurang ya, karena mungkin tadi agak jauh juga ya lokasinya ya, tapi inilah ya. Itu 15 sampai 20 tuh 20 menit kan maksudnya? Atau kilo? Kilometer, Bu. Oh, kilometer. Oh ya, oke. Cukup jauh ya, tapi maksudnya
masih bisa terjangkau lah ya dengan kendaraan pribadi bisa ke sana gitu ya. Ya, Bu, benar. Oke. Baik, tadi Syasha mungkin gimana Syasha bisa share juga? Ini kalau Syasha di mana itunya lokasi tambangnya? Sama sih Bu, deket sama Cepu. Tapi kalau tetanggaan sama Fikri ya? beda tapi Bu. Oh beda, beda. Oke, gimana bisa cerita nggak Syasha? Kalau dari sisi negatifnya ya Bu, yang pertama yang dirasain tuh jalanan tuh jadi kayak lebih Bu atau gimana? Berapa kilo kira-kira? lebih dekat Bu, 15 menit sampai. Oh, oke, 15 menit sampai. Oke. Kalau dampak positifnya kira-kira apa? Kalau yang Syasha lihat atau rasakan? Kalau dari dampak positifnya sih, yang pertama di situ jadi banyak warung yang dibuka, jadi kan bisa mengangkat ekonomi orang daerah situ Bu. Soalnya kan pegawainya juga banyak. Oke. Terus lapangan kerja yang tadinya dia bingung nyari kerja, di situ kan waktu pembukaan tuh ada loker di situ. Terus jadi ya banyak yang daftar di situ, terus jadi punya kerja. Betul. Ya, betul ya. Jadi makasih ya Fikri dan Syasha sudah sharing-sharing gitu ya. Ini kan banyak dari teman-teman dan saya juga ya nggak dekat gitu dengan lokasi tambang. Jadi perlu nih ada insight dari teman-teman yang memang rumahnya dekat gitu kan dengan lokasi tambang. Jadi memang tadi yang pertama untuk dampak positif bisa mengangkat perekonomian lokal ya kan. Karena kalau misalnya ada lokasi tambang di situ artinya ada tenaga kerja yang bekerja ya, kemudian dari situ nanti tenaga kerja tersebut kan pasti belanja ya kan. Misalnya apakah misalnya membeli untuk makanannya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan, sehingga bisa berdampak juga pada perekonomian lokal yang ada di situ. Seperti itu. Tadi diceritakan oleh Syasha dan Fikri tadi juga bisa bahkan bisa jadi tempat wisata ya dan tanda kutip ya, karena juga ada hal yang menarik gitu yang bisa dilihat dari lokasi tambang tersebut. Tapi memang ada dampak negatif juga yang dirasakan ya, terutama pencemaran terhadap lingkungannya. Jadi bisa berdampak kepada kualitas air ya kan, kemudian kualitas lahan, kemudian tadi yang saya ceritakan juga ada pencemaran udara ya berupa asap gitu misalnya atau debu. Kemudian juga kalau misalnya ada limbahnya ya, istilahnya itu adalah pembuangan limbah itu tailing ya, ada tailing di situ. Terus kalau misalnya tadinya itu adalah misalnya lokasi yang alamnya indah gitu kan, misalkan ada lokasi tambang misalnya jadi rusak gitu kan, merusak dari keindahan. Misalnya contohnya di Belitung karena tambang timah itu kan ditinggal gitu aja ya. Kalau misalnya teman-teman baca atau cerita bisa dulu lihat gitu ya di video-videonya itu yang di Bangka Belitung itu kan akhirnya beberapa tambang timah itu diubah atau disulap menjadi tempat wisata gitu ya yang bisa menarik masyarakat untuk datang ke sana gitu ya. Nah itu kemudian juga tadi ada bisa terjadi alih fungsi lahan gitu kan, artinya tadi misalnya petani tadinya punya sawah gitu kan, mengusahakan sawahnya di situ. Tapi karena jadi lokasi tambang gitu kan, jadi kan ada perubahan aktivitas gitu kan di situ. Nah, kira-kira mampu nggak tuh petani misalnya berubah gitu kan? Misalnya tadi dia jadi petani, terus karena lahannya udah nggak ada, misalnya berubah jadi misalnya berdagang untuk menawarkan kebutuhan sehari-hari dari pekerja, misalnya seperti itu. Berarti kan ada perubahan aktivitas ekonomi di sana. Oke, selanjutnya ya ini sebagai ilustrasi saja bahwa ternyata dampak negatif dari kegiatan pertambangan itu dari sisi lingkungan ya. Biaya lingkungan itu ternyata sangat besar gitu kan. Artinya kalau misalnya ada ini dari McMahon ya tahun 2000, dia menyatakan bahwa ternyata satu perusahaan tambang kalau misalnya ada limbah yang dibuang gitu ya, ada tumpahan limbah gitu kan, itu biayanya itu adalah sekitar 100 juta US dollar untuk membersihkan dan kompensasinya. Nah, itu baru untuk pembersihan dan kompensasinya gitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan fenomena dari
perusahaan tambang itu, mereka kalau misalnya udah selesai nih, udah nggak ada lagi yang bisa digali atau diambil, itu ditinggal aja, begitu aja gitu kan. Banyak yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena memang tadi biaya untuk memperbaikinya lah ya, ibaratnya seperti itu cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, implikasi pada biaya kesehatan, ya kan. Tadi misalnya ada yang pencemaran udara gitu ya, itu kan bisa berpengaruh juga misalnya ke yang pernafasan ya, asma misalnya seperti itu, atau misalnya tadi kualitas air jadi kurang baik misalkan seperti itu. Berarti kan nanti bisa jadi ada yang penyakit kulit misalnya gitu ya, karena tadi adanya lokasi tambang misalnya yang mempengaruhi kualitas air. Nah, itu biaya kepada kesehatan dan juga pada perubahan iklim secara global. Jadi karena misalnya banyak pabrik gitu kan, sehingga udara di sekitar situ menjadi panas gitu kan. Nah, itu memang kalau misalnya masyarakat yang tinggal di situ sejak lama, sejak adanya maksudnya sudah lama gitu ya menghadapi atau tinggal di lokasi tambang tersebut, mungkin nggak berasa gitu ya karena sehari-hari di situ. Tapi kalau misalnya orang lain yang dari luar misalnya datang gitu kan, itu bisa kerasa gitu, karena itu ada ternyata implikasinya juga pada perubahan iklim seperti itu. Nah, kemudian ini kita bahas secara khusus untuk minyak bumi dan gas. Jadi memang kalau kita lihat di sini produksi ini kita bicara Indonesia ya, minyak bumi dan gas alam itu produksinya cenderung menurun gitu ya, cenderung menurun. Di sini minyak bumi itu yang kita selalu butuh gitu kan, kita selalu butuh karena apalagi tuntutan dari jumlah populasi yang terus meningkat gitu kan, harusnya ada konsumsi yang trennya mungkin meningkat gitu kan. Makanya sekarang pemerintah Indonesia maupun di dunia juga berusaha gitu kan untuk mengembangkan energi alternatif gitu kan, selain dari minyak bumi dan gas alam misalnya ya, supaya tadi seenggaknya konsumsinya itu tidak terlalu tinggi di sini gitu kan, jangan sampai nanti habis gitu kan pada waktunya sebelum bumi ini musnah lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi concern sekarang di Indonesia dan juga mungkin di dunia ya, bagaimana menciptakan energi alternatif untuk mengurangi konsumsi dari sumber daya tidak terbarukan ini, seperti itu. Nah, kalau dari sisi penerimaan, ya dari sisi penerimaan juga ternyata menurunnya cukup signifikan. Ini tadi yang saya sampaikan, tahun 80-90-an itu kontribusi penerimaan dari migas itu sekitar 40%. Tapi pada 2016 itu menurun drastis, jadi 13% gitu kan. Artinya memang ada penurunan di sini cukup signifikan gitu. Nah, nah, ada istilah yang disebut sebagai Dutch disease. Nanti teman-teman bisa cari ya atau googling, tapi nanti saya sampaikan juga beberapa paper yang terkait Dutch disease ini. Dutch disease ini jadi fenomena di mana negara-negara yang punya sumber daya alam yang melimpah gitu kan, khususnya sumber daya alam yang tidak terbarukan di sini, namun ternyata pertumbuhannya itu lambat dibanding negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Gitu. Jadi misalnya contohnya Indonesia kan kaya ya akan sumber daya alam, terutama tadi sumber daya tidak terbarukan. Bahkan kita sampai mengekspor gitu kan dan menjadi pemegang gitu di dunia. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu lambat gitu dibanding negara-negara lain yang nggak punya sumber daya. Misalnya kayak di Eropa gitu ya, atau di Amerika gitu. Nah, itu kan jauh gitu kan. Ini biasanya negara-negara berkembang gitu kan. Nah, ini disebut sebagai fenomena Dutch disease. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Karena yang pertama ada latar belakang politik juga terkait dengan penggunaan sumber daya alam ini. Kemudian ada ketimpangan. Jadi sumber daya alam ini harusnya siapa sih penerima manfaatnya gitu kan? Apakah misalnya dimanfaatkan oleh misalnya negara tersebut, atau ternyata malah negara lain yang memanfaatkan gitu kan? Tadi misalnya diekspor, misalnya harganya nggak terlalu bersaing gitu kan, sehingga tidak mampu misalnya meningkatkan penerimaan kita, sehingga
tidak terlalu signifikan ke pertumbuhan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan adanya oknum ya, oknum yang misalnya mencari keuntungan karena memang akses terhadap sumber daya alam, punya akses terhadap sumber daya alam ini gitu. Dan juga tadi pencemaran lingkungan, karena kalau pencemaran lingkungan itu kan artinya menjadi pengurang kan terhadap penerimaan, karena misalnya kita harus memperbaiki lingkungan atau misalnya ada yang rusak gitu ya, sehingga kita misalnya harus mengkompensasi itu gitu ya. Di situ jadi penyebab kenapa terjadi fenomena Dutch disease ini. Ya, jadi tadi ini memang pertama kali itu adalah pada saat Belanda ya, tahun 60-an itu menemukan sumber gas gitu ya. Pertama-tama memang lonjakan ekonomi gitu kan, karena penerimaan dari gas tersebut, tapi akhirnya itu tidak dapat menimbulkan efek negatif ya ke sektor perekonomian lainnya. Kalau yang di Belanda itu contohnya adalah terhadap produk pertanian. Ternyata yang produk pertanian itu menjadi tidak kompetitif gitu kan di pasar dunia. Seperti itu. Nah, nanti saya nanti kirim paper ada yang terkait dengan ini di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia gimana sih fenomena Dutch disease-nya gitu kan? Seperti apa gitu. Nah, nanti bisa dilihat ya, dibaca di sana. Itu fenomena Dutch disease. Kemudian kita bicarakan tentang alokasi. Nah, untuk alokasi ini, jadi prinsip kan kalau namanya juga alokasi ya, berarti prinsipnya adalah gimana nih kita punya stok nih. Stok kita terbatas. Misal kita punya minyak bumi terbatas, gas alam terbatas, batu bara terbatas, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita melakukan ekstraksi dari stok sumber daya alam yang terbatas tadi pada periode tertentu gitu. Nah, terbatasnya itu kendalanya apa? Kendalanya tadi ya, misalnya waktunya kapan yang optimal untuk diekstraksi, ya, untuk dieksploitasi. Dan yang kedua adalah biayanya. Kan pasti butuh biaya dong ya kan untuk ngambil segala sesuatu yang ada di segala sesuatu terkait sumber daya alam itu pasti butuh biaya untuk ekstraksinya. Nah, kalau misalnya kita tidak melihat secara menyeluruh, misalnya tidak dilakukan secara optimal alokasinya, maka misalnya stoknya bisa habis sebelum waktunya, misalkan seperti itu. Jadi gimana caranya alokasi dari sumber daya alam tidak terbarukan itu bisa dilakukan secara optimal dengan periode waktu tertentu, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada teori yang dikembangkan ya oleh Elsie Gray, kemudian Elsie Gray ini dilanjutkan pengembangannya oleh Harold Hotelling. Ini sebenarnya teori lama ya, dari tahun 90-an awal. Itu disebut sebagai namanya efisiensi dinamik dari sumber daya tidak terbarukan. Jadi disebut juga aspek intertemporal. Jadi ingat aja intertemporal, tempo ya, berarti ada kaitan dengan waktu gitu di situ. Jadi problemnya adalah poin pentingnya adalah yang ini. Oke. Jadi poin pentingnya itu adalah di efisiensi dinamik ini atau teori intertemporal ini adalah bagaimana kita menentukan output yang optimal ya. Jadi poin ini. Bagaimana kita menentukan output yang optimal ya dalam periode waktu tertentu yang memaksimumkan present value dari manfaat bersih, misalkan seperti itu. Nah, berarti kata kuncinya adalah yang pertama, ini ya, output yang optimal di sini. Output yang optimal, kemudian periode waktunya tertentu, dan memaksimumkan present value dari manfaat bersih. Ya, nah yang dimaksud dengan manfaat bersih itu apa sih? Manfaat bersih itu ya berarti manfaat yang diterima dikurangi dengan biaya, dia seperti itu. Jadi profit ya, keuntungan. Nah, jadi misalnya
kita punya T besar periode, misalnya dari periode T sama dengan 0 itu berarti saat ini, ya, sampai dengan periode T, misalnya 10 tahun, berarti dari 0 sampai 10 tahun, nah itu kita jumlahkan, ya kan? Berapa sih benefitnya? Berarti di sini, BT min CT. BT itu adalah manfaat pada periode T, CT adalah biaya pada periode T. Nah, ini selisihnya berapa? Berarti keuntungannya berapa? Manfaat bersihnya. Nah, tapi karena kita menganalisisnya pada saat ini, gitu kan, berarti kita harus mencari nilai present value-nya. Makanya di sini dikalikan dengan 1 per 1 plus R pangkat T. Jadi ini adalah faktor diskonto lah ya, faktor diskontonya. Jadi kita kalikan dengan faktor diskonto. Nah, mungkin teman-teman udah tahu juga lah ya cara menghitung present value. Nah, di sini. Jadi sebenarnya teorinya itu adalah yang ini, efisiensi dinamik itu adalah menghitung manfaat dari present value gitu ya, manfaat bersih, present value dari manfaat bersih. Nah, coba kita sederhanakan. Jadi misalnya kita punya 2 periode aja. Misalnya periode saat ini dengan periode 1, misalnya seperti itu. Jadi misalnya 2 periode itu T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, berarti present value dari benefit tadi ya, manfaat bersihnya itu adalah manfaat bersih pada saat ini, ya kan? Ditambah dengan manfaat bersih pada T sama dengan 1 yang dikalikan dengan faktor diskontonya. Gitu ya. Berarti ini kalau dalam 2 periode. Ini kita sederhanakan supaya lebih bisa dipahami. Nah, kemudian dari teori intertemporal SDA tidak terbarukan tadi, teori intertemporal tadi itu menyatakan, nah, alokasi akan optimal ya jika perubahan manfaat bersih saat ini sama dengan perubahan manfaat bersih di masa mendatang. Jadi manfaat bersihnya itu perubahan ya, maksudnya perubahan manfaat bersihnya itu deltanya itu harus sama di setiap periode. Seperti itu. Jadi misalnya kalau tadi 2 periode T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, berarti delta MB pada saat T sama dengan 0 itu harus sama dengan delta MB waktu T sama dengan 1. Gitu. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Delta MB itu apa sih? Delta MB itu kan adalah selisih ya, selisih atau perubahan dari manfaat bersih. Ya. Nah, delta MB ini bisa dinyatakan juga menjadi harga dikurang biaya marginalnya, gitu. Jadi ini harga dikurang biaya marginal. Nah, nanti bisa kita lihat nih dengan persamaan ini, gitu kan? Biaya marginal pada saat ini itu apakah sama dengan present value-nya dari harga dikurang biaya marginal dari perubahan biaya marginal di masa yang akan datang atau pada periode T sama dengan 1. Oke, sebagai ilustrasi ya supaya bisa dipahami, misalnya ini contohnya nih. Misal kita punya kurva permintaan hasil tambang adalah 40 min 0,7 Ki. P sama dengan 40 min 0,7 Ki. Oke, kemudian biaya total TC adalah 10 Ki. Jadi ini P-nya, ini TC-nya. Kemudian kita punya jumlah stok yang tersedia itu hanya 60 ton. Ini asumsi masih tadi ya, 2 periode. Jadi hanya T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Kemudian bisa diketahui tingkat suku bunga itu adalah 7%, maka berapa Ki 0 dan berapa Ki 1. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi, yang P, yang ini ya. Bentar. Nah, kita gunakan yang ini. Rumus yang ini. Jadi, P0 min biaya marginal sama dengan 1 per 1 plus R P1 min biaya marginal. Oke, sekarang kita lihat tadi soalnya. Nih, kan berarti tadi ya P0 min biaya marginal. Berarti di sini P-nya itu adalah 40 min 0,7 Ki. Berarti kalau P0, berarti ini 40 min 0,7 Ki 0. Ini P0 dikurangi dengan biaya marginal.
biaya marginal. Kita punya TC-nya berapa? 10 Ki ya. Nah, kalau MJ nyarinya gimana? Marginal cost nyarinya gimana? Ada yang masih ingat marginal cost? Turunan pertamanya, Bu ya. Ya, betul. Turunan pertama dari total cost, ya kan? Berarti kalau total cost-nya 10 Ki, maka biaya marginal atau marginal cost-nya adalah 10, ya kan? Nah, 10 itu berarti kan konstan ya, nggak mengandung Ki lagi. Artinya, mau dia biaya marginal pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan seterusnya, pasti 10, karena konstan. Makanya di sini, walaupun di rumusnya tadi ya, di sini BM0, di sini BM1, misalnya seperti itu, ini BM0 ya, kurang 0. BM0 dan BM1, tapi nilainya sama-sama 10 nih di sini, 10. Ini sama-sama 10 ya kan? Karena tadi biaya marginalnya itu menjadi konstanta. Nah, ini kita menggunakan rumus yang ini tadi, diperolehlah ini. 40 min 0,7 Ki0 min 10 sama dengan 40 min 0,7 Ki1 min 10 per 1 plus 0,07. Dari sini kita sederhanakan, berarti kan di sini 40 min 10 kan 30 ya. Kemudian ini min 0,7 Ki0, yang sebelah kanan 40 min 10 berarti 30, di sini min 0,7 Ki1 dibagi dengan 1 plus 0,07. Nah, kemudian kita punya tadi dari soal jumlah stok yang tersedia adalah 60 ton. Berarti jumlah stok itu berarti Ki-nya, ya kan? Artinya, karena ini hanya dua periode, T0 sama dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, maka kita punya Ki0 plus Ki1 sama dengan 60. Gitu. Maka dari sini, dari dua persamaan ini, kita bisa dapat Ki0-nya berapa, Ki1-nya berapa. Gitu. Nah, coba teman-teman bisa coba ya. Ini pakai substitusi, dicari berapa Ki0 dan berapa Ki1-nya. Oke, dicoba dulu. Nanti kalau udah dapat jawabannya boleh silakan ditulis di chat-nya ya. Atau kalau ada yang mau ditanya, oke, mudah-mudahan yang lain juga tidak ada kesulitan ya untuk mencari Ki0 dan Ki1 ini. Oke, kalau kita lihat jawabannya sama ya. Putu, Ayu, Fikri, dan juga Cynthia. Ini hanya beda di pembulatan desimalnya aja. Tapi semuanya sama jawabannya. Oke. Oke, betul ya jawabannya itu tadi Ki0-nya itu adalah 30,43, sementara Ki1-nya itu adalah 29,57. Ini pembulatan saya pakai 2 desimal di belakang koma ya. Oke, nah artinya Ki0 itu diambil ya atau diekstraksi lebih banyak dibanding pada saat T sama dengan 1. Jadi di sini kan Ki0-nya lebih besar daripada Ki1, ya kan? Berarti diekstraksi lebih besar daripada periode selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya, misalnya, tadi kan Ki0 dan Ki1. Nah, P0 dan P1-nya berapa? Jadi, berapa P0 dan P1-nya? Nah, itu bisa dicari dengan, ini ya tadi ya, kan kita tahu P itu adalah 40 min 0,7 Ki. Dari sini kita bisa cari P0 dan P1, ya kan? Berarti kalau misalnya P0, kita substitusi, P0 itu adalah 30,43, sehingga kita peroleh P0 itu adalah 18,7, sementara P1 itu pada saat Ki1 sama dengan 29,57, sehingga kita dapat peroleh P0 itu adalah 19,3 di situ. Ya, berarti kalau kita gambarkan dalam kurva, ya kan? Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, Ki itu, pada saat pada saat T sama dengan 0, P itu adalah 18,7, ya, sementara Ki0-nya adalah 30,4, sementara kalau yang pada saat periode 1, itu harganya 19,3 dan
Q-nya itu adalah 29,6 gitu ya. Jadi kalau dilihat ya berarti kurvanya itu, kurva permintaannya adalah negatif ya. Jadi semakin tinggi harga ya berarti kuantitas atau jumlah yang diekstraksi itu semakin rendah seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya berapa hoteling rent itu sebenarnya adalah surplus ekonomi ya. Jadi surplus itu adalah keuntungannya. Jadi TR min TC-nya. Jadi revenue dikurang cost-nya berapa gitu ya. Jadi hoteling rent itu berarti revenue pada saat maksudnya hoteling rent pada T sama dengan 0 berarti revenue pada saat T sama dengan 0, P0 kali Q0 dikurang TC. TC itu kan tadi 10 Q ya kan, berarti di sini 10 Q0. Maka kita peroleh di sini hoteling rent-nya itu adalah 264,48. Sementara pada saat T sama dengan 1, hoteling rent atau surplusnya adalah 275,28. Jadi secara surplus ekonomi ya meningkat ya. Jadi lebih besar pada saat T sama dengan 1 dibanding pada saat T sama dengan 0. Nah, itu mungkin pengaruh karena tadi harganya pada saat T sama dengan 1 kan harganya semakin tinggi ya dibanding pada saat T sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini cara untuk mengukur surplus ekonomi atau hoteling rent-nya. Oke, nah ini materi kita pada hari ini. Silakan teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan boleh langsung open mic aja atau boleh raise hand. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Ya Putu, gimana? Saya masih bingung Bu terkait dengan tadi kan ada yang mendiskontokan itu Bu ya. Nah, apa kaitannya dengan ini kan barusan kita mendemonstrasikan terkait dengan menghitung intertemporal. Nah, apa sekarang kaitannya dengan yang diskonto itu Bu, rumus diskonto itu Bu? Rumusnya. Oke. Yang ini? Iya Bu, betul Bu. Oke, jadi ini kan sebenarnya konsep awalnya ya. Konsep awalnya itu adalah present value dari benefit itu manfaat bersih yang di present value-kan. Jadi dikalikan dengan diskonto. Seperti itu. Nah, tapi di kebawahnya itu kita bicaranya hanya dalam 2 periode. Jadi untuk menyederhanakan gitu kan. Jadi ini yang dibahas selanjutnya itu hanya dalam 2 periode. Nah, faktor diskontonya ada di mana? Sebenarnya muncul di sini nih. Tadi kan teori intertemporal ini menyatakan bahwa perubahan manfaat bersih ini sama dengan perubahan manfaat bersih di masa mendatang, ya kan? Nah, perubahan manfaat bersih saat ini kan ini ya, delta MB T sama dengan 0. Perubahan manfaat bersih di masa mendatang itu adalah delta MB T sama dengan 1. Tapi karena tadi kita bicaranya adalah present value, berarti dikalikan dengan faktor diskonto pada saat T sama dengan 1. Nah, kan tadi faktor diskonto kan ini ya, 1 plus R pangkat T. Ya. Berarti kalau misalnya periodenya 1, berarti kan 1 plus R pangkat 1 gitu kan. Makanya di sini jadi 1 plus R aja, karena T-nya sama dengan 1. Jadi 1 plus R pangkat 1 gitu. Jadi makanya di sini nggak ada pangkatnya. Tapi kalau misalnya tadi periodenya sampai 2 gitu ya, berarti di sini nanti sama dengan lagi gitu kan. 1 per 1 plus R pangkat 2, delta MB T sama dengan 2. Gitu, dan seterusnya. Nah, ini karena penyederhanaan tadi, kita hanya bicaranya 2 periode, yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Gitu, jadi di sini ada faktor diskonto, di sini 1 plus R. Tapi karena kenapa nggak pangkat, kan kalau di rumusnya ini ya, 1 plus R pangkat T. Kenapa di sini hanya tinggal 1 plus R aja di bawahnya ini? Penyebutnya hanya 1 plus R aja, karena tadi pada periode T sama dengan 1, jadi pangkatnya 1. Gitu. Itu sih, Putu. Baik, Bu, dapat dimengerti, Bu. Berarti kita sekarang konteksnya hanya bicara 2 aja, Bu, ya, 2 periode aja ya. Betul. Kita hanya bicara 2 periode. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama, Putu. Oke, yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
atau didiskusikan? Atau ada yang mau sharing lagi terkait lokasi pertambangan, misalnya nggak benar, misalnya memang lebih banyak positif daripada negatif, misalkan seperti itu. Selain tadi ya yang diceritakan oleh Fikri dan Sasha, dekat dengan lokasi minyak ya. Ada lagi nggak yang lain yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Enggak? Oke, kalau Cerita enggak, aja, Bu. kenapa? Cerita aja, Bu. Oh, Yofi mau cerita? Gimana Yofi? Silakan, Enggak, silakan. maksudnya ibunya yang cerita. Oh, saya yang cerita. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, rumah saya lokasinya nggak di dekat tambang gitu. Jadi mungkin insight ya atau perspektifnya akan berbeda gitu sama teman-teman yang tadi memang rumahnya di lokasinya deket tambang gitu kan. Makanya kalau misalnya mau sharing-sharing, misalnya kan saya taunya misalnya dari penelitian aja, misalkan gitu ya, atau misalnya dari baca-baca, misal seperti itu. Tapi kan nggak merasakan sehari-hari gitu, Yofi. Yofi rumahnya di dekat tambang nggak, Yofi? Dekat dia, Bu. Dekat sih, Bu. Dekat. Yang jawab Putu, malah Putu tahu banget kayaknya nih. Yofi dekat tambang apa, Yofi? Tambang Gas alam. lumpur, Bu. Hah? Tambang lumpur. Gas alam. Tambang lumpur, Lapindo dong ya. Iya, emang dekat Lapindo, Bu. Oh, oke. Gas alam di mana tuh? Sidoarjo. Hah? Di Sidoarjo, Bu. Oh, oke. Udah lama di sana gas alamnya itu? Dari mulai tahun 2006. Cukup baru ya, 2006 ya. Berarti waktu 2006 itu Yofi umur berapa itu? TK kalau nggak SD, Bu. SD kayaknya. Oke, masih ingat nggak kalau misalnya waktu sebelum ada tambang gitu kan, waktu 2006, sebelum 2006 tadi belum ada tambang, dibandingkan sekarang nih yang udah ada tambang, ada perbedaan yang signifikan nggak? Perbedaannya sangat jauh sih, Bu. Kan itu dulu, itu kan kalau yang 2006 itu kan Lapindo ngebor itu kan, terus kemudian keluar lumpur itu, Bu, terjadi kegagalan. Jadi yang keluar bukan gas alam, tapi yang keluar lumpur panas. Akhirnya 3 kecamatan terendam. Iya, betul. Dari situ dampaknya signifikan. Dulu itu kondisinya di sana itu asri gitu, Bu. Tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup. Kalau sekarang tandus, panas, tanahnya gersang. Jadi kayak terjadi seperti pengalian kota gitu, dari Porong ke sisi lain. Karena yang daerah di dekat lumpur Lapindo itu tadi sengaja dikosongkan, nggak bisa diberdayakan lagi gitu lah, Bu. Jadi rusak ya. Tadinya juga mungkin di sekitar itu ada lahan pertanian gitu ya. Jadi mungkin nggak terganggu ya produksinya gitu ya. Terus setiap tahun pasti banjir kalau musim hujan juga. Banjirnya bukan banjir air aja berarti ya. Banjirnya ada lumpur-lumpurnya gitu ya. Nggak ada kayaknya, Bu, kalau Oh, lumpur, nggak Bu. ada. Banjirnya air ya. Ya, betul. Sampai itu dibikin tanggul sampai tinggi gitu kan ya? Betul, Bu. Benar-benar. Wah, menarik tuh. Yofi nanti mungkin bisa jadi inspirasi tuh buat tugas akhir ya. Gimana misalnya menilai tuh valuasi nanti berapa sih kerugian yang dirasakan masyarakat, misalkan gitu kan, terkait adanya tadi akibat adanya pencemaran lingkungan berarti kan dari situ ya. Seperti itu. Nah, itu menarik tuh Yofi, nanti bisa jadi inspirasi tuh untuk KTTA ya. Untuk tugas akhirnya nanti gitu kan. Menarik. Nah, berarti kalau sekarang ada perbaikan nggak dari sisi maksudnya gini, udah mulai cooling down nggak? Artinya misalnya tadi udah ada yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan gitu ya, sehingga tadi bisa ditangani lah gitu. Sekarang misalnya udah ada bisa mulai ditanami misalnya seperti itu. Atau belum terlihat perbaikannya? Kalau dari sisi perusahaan sudah melakukan ganti rugi ke semua korban, iya sudah, Bu. Tapi kalau misalkan dari sisi penanganan secara
kayak penghijauan atau pemulihan kembali lingkungan itu sepertinya tidak bisa dilakukan, Bu. Karena kayak banyak penelitian juga sih, Bu, di tanah sekitar Lumpur Lapindo itu tadi udah nggak bisa ditanami pertumbuhan, jadi ya gersang gitu. Mungkin yang dibenahi dari sisi jalanan yang banjir itu pemerintah melakukan penanganan. Terus pemerintah daerah setempat itu tapi juga mengizinkan PT Lapindo itu lagi untuk mengebor di wilayah yang lain masalahnya, Bu. Jadi meskipun ada bencana seperti itu nggak berhenti di situ saja. Oke, menarik tuh. Di mana lagi tuh akhirnya ngebor gas alam juga ya? Iya, gas alam. Ya mungkin jaraknya di sekitar 5-10 kilo dari tempat kejadian bencana itu, Bu. Waduh, dekat banget ya. 5-10 kilo dekat banget itu. Wah, menarik tuh. Maksudnya jangan sampai terulang lagi ya. Jadi bencana kedua nanti itu. Ibaratnya belum selesai satu udah muncul lagi gitu kan. Ya, nggak tahu juga ya. Mungkin ada kenapa maksudnya gini, izinnya bisa keluar berarti kan nggak mungkin ya. Pemerintah nggak mengizinkan gitu kan, berarti ada izin yang keluar kan. Kalau misalnya mengebor atau ekstraksi itu kan pasti ada izin ya dari pemerintah untuk melakukan itu gitu. Berarti mungkin mudah-mudahan sudah ada kajian gitu kan dari pemerintah misalnya, atau misalnya rencana dari perusahaan juga sudah dijelaskan, misalkan worst case terjadi apa, udah ada rencana atau strategi gitu kan yang akan dilakukan, misalkan seperti itu ya. Nah, menarik tuh, nanti bisa dijadikan penelitian juga ya. Tadi menarik kalau misalnya, apalagi udah bikin lagi gitu yang baru ya, belum beres satu. Oke deh. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau diceritakan lagi atau ada yang mau nanya ke Yofi? Gimana rasanya deket Lumpur Lapindo gitu? Enggak? Oke deh, kalau misalnya nggak ada, kita akhiri dulu perkuliahan hari ini. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa seperti biasa ya, bisa di WA